tidak berpikir bahwa bagaimana kita tanpa adanya waktu. Pastinya kita tidak dapat mengetahui saat ini jam berapa, esok hari apa, kapan, di mana, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kita sebagai manusia pasti memiliki keinginan untuk terus berkembang, merubah hidup ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga dibuatlah pembangunan-pembangunan yang akan berpengaruh kepada generasi yang akan datang dan generasi masa kini. Namun, kalian tahu tidak apa itu waktu, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan sosial? Dalam video kali ini, saya Zahra Putri Syamalia akan membahas tentang waktu, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan sosial. Waktu adalah serangkaian proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsung suatu benda. Namanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari, dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia. Mengenai tujuan umum, waktu sesuai putaran bumi pada sumbunya memberikan satuan jam atau hari, dan peredaran bumi mengelilingi matahari atau tahun memberikan satuan kalender. Sedangkan tujuan ilmiah, waktu didefinisikan dalam istilah frekuensi adalah suatu radiasi elektromagnetik tertentu atau siklus. Menurut Barbara Adam, kita mengetahui peristiwa di masa lalu dengan mencatat, membayangkan masa kini secara langsung, dan mengetahui masa lalu hanya dalam imajinasi. Kejadian masa lalu ditentukan, kejadian masa kini akan ditentukan, dan kejadian di masa mendatang belum ditentukan. Masa lalu tak dapat lagi dipengaruhi, masa kini sedang dipengaruhi, dan masa depan hanya secara potensial yang dapat dipengaruhi. Adanya temuan jam di Eropa pada tahun pertengahan abad ke-14 Masehi. Penggunaan jam atau arloji pada saat itu terbatas hanya untuk kalangan orang kaya. Namun pada abad ke-19, produksi arloji diproduksi secara massal oleh pabrik di Swiss dan SA. Jam dan arloji memungkinkan memisahkan waktu dari kejadian alamiah atau kejadian sosial dan untuk memperkenalkan satuan waktu konvensional yang sama dan mudah dihitung. Pandangan mengenai waktu dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, tingkat kesadaran akan adanya waktu adalah tanda paling umum yang mana di satu sisi ditunjukkan oleh obsesi mengenai waktu, aliran waktu, berlalunya waktu, keterbatasan waktu dengan pepatah waktu adalah uang. Di sisi lain, sikap acuh tak acuh mengabaikan waktu. Yang kedua, kedalaman kesadaran tentang waktu. Ada kalanya hanya waktu terdekat saja yang disadari, sedangkan waktu jangka panjang kadang tidak disadari. Yang ketiga, penekanan pada masa lalu atau masa mendatang adalah cara memikirkan bagaimana masa depan. Selanjutnya, pembangunan keberlanjutan. Pembangunan keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Dampak pembangunan berkelanjutan. Dampak negatifnya yang pertama, kerusakan lahan, yang kedua, penggundulan hutan, yang ketiga, penggersangan lahan, yang keempat, pencemaran, yang kelima, pemanasan global, yang keenam, penipisan lapisan ozon. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Yang keempat, usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Yang kelima, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Yang keenam, dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Ciri-ciri pembangunan keberlanjutan. Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, melibatkan
partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Selanjutnya, faktor pendukung pembangunan. Yang pertama, terjaganya proses ekologi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya tersebut agar dapat lebih efisien serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Yang ketiga, dukungan lingkungan sumber daya, karena pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Hirschman. Menurut Hirschman, perubahan sosial adalah fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh komunikasi dan cara pola pikir masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni konflik perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan juga faktor eksternal. Menurut Hirschman, faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perubahan sosial adalah bencana alam. Selanjutnya, menurut salah satu ahli sosiologi yaitu Max Weber mengungkapkan pengertian perubahan sosial adalah budaya dan sosial budaya. Inilah yang terus berubah yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Selanjutnya, menurut Max Weber juga merupakan ahli sosiologi terkenal, mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Proses terjadinya perubahan sosial yang pertama ada difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat ada akomodasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama evolusi dan revolusi, yang kedua direncanakan dan tidak direncanakan, dan yang terakhir perubahan kecil dan perubahan besar. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama adanya penemuan baru, yang kedua pengaruh jumlah penduduk, yang ketiga munculnya konflik, yang keempat terjadinya revolusi, yang kelima keterbukaan pada lapisan masyarakat, dan terakhir motivasi berprestasi.